Ini murni intern PT Bank Aceh Syariah. Kenapa demikian? Karena pelakunya yang di dalam itu mesti punya ikatan emosional yang lebih kuat. Apa beda pegawai bank konvensional dengan pegawai Bank Aceh? Bank konvensional dia pergi pagi, pulang sore, kerja, dia mau cari duit untuk makan anaknya, istrinya, beli rumah, beli mobil, liburan. Hidup itu kan begitu. Yang lajang kerja, dapat uang, nikah, punya rumah, punya anak, punya mobil, liburan, selesai. Tapi menjadi pegawai PT Bank Aceh Syariah tidak. Kenapa? Karena ketika dia bekerja ini adalah ibadah, jihad. Kalau Ustaz Somad ceramah, mari robah jadi bank syariah, mari kembali ke bank syariah, tarik tabungan Anda dari bank konvensional. Itu ceramah saya. Tapi pegawai-pegawai Bank Aceh dia tidak ceramah. Jadi jangan nanti pegawai Bank Aceh ceramah. Dia cukup dengan profesinya itu, dia sudah menjadi dai. Makanya istri-istri dan anak-anak yang hadir hari ini juga mesti difahamkan. Kalau pegawai bank lain lambat pulang, istrinya marah, wajar. Tapi kalau Bank Aceh, pegawai, direktur, kepala divisi lambat pulang, ibu harus ikhlas. Mereka sedang berjihad. Nah, bapak sudah punya jawaban nanti kalau lambat. Abang di mana? Sedang jihad ini. Tapi hati-hati juga. Sekali kita bohong seumur hidup orang tak akan percaya. Oleh sebab itu maka kalau banyak beberapa jamaah foto dengan saya beberapa kali, foto sekali sudah, foto selfie sudah, lama-lama saya heran kenapa dia foto sampai 2-3 kali. Rupanya bocor juga cerita. Nanti kalau istrinya nanya dia kirim, di mana bang? Sama Ustaz. Menjadi pegawai PT Bank Syariah, Bank Aceh Syariah, tanggung jawabnya besar. Orang perhatikan kita dari mulai cara makan kita, cara minum kita, cara berpakaian kita. Bapak kerja di bank konvensional, pakai celana pendek. Orang nanya, itu siapa? Yang kerja di bank konvensional. Oh, tapi kalau PT Bank Aceh Syariah pakai celana pendek, orang nanya siapa? Itu pegawai Bank Aceh. Loh kok gitu? Bapak tidak bisa berkata, ini privasi saya, ini kan saya di luar kerja, terserah saya mau apa, saya mau pakai celana pendek, saya mau bawa anjing herder, ini kan saya di luar. Tidak bisa, karena sudah dianggap sebagai da'i. Da'i bukan penceramah. Da'i artinya mengajak orang ke jalan Tuhan. Jadi kalau ditanya, siapa sebetulnya yang da'i? Ustaz Somad atau pegawai Bank Aceh Syariah? Pegawai Bank Aceh Syariah. Ustaz Somad tidak pernah mengajak orang dari jalan setan ke jalan Tuhan. Tidak. Ustaz Somad menceramahi orang baik-baik, orang dalam masjid, khutbah Jumat, orang yang sudah sholat Jumat, ibu-ibu wirid yasin yang sudah yasinan. Maka saya tidak da'i, saya hanya ustaz yang mengajar orang yang sudah baik. Tapi pegawai Bank Aceh Syariah mengajak orang dari jalan riba kepada jalan syariah, mengajak orang yang makan haram merubah menjadi makan halal. Oleh sebab itu da'i, bintang iklannya ya bapak-bapak. Jadi ibu jangan cemburu kalau bapak nanti besok pagi kerja dengan penampilan yang luar biasa, karena mereka bintang iklannya. Kalau bintang iklannya tidak menarik, maka orang, kamu nabung di mana? Ah, bank konvensional aja lah, ganteng-ganteng pegawainya. Bank syariah itu bawahnya mau mati aja. Andai saya ada perusahaan susu menawarkan Ustadz jadi bintang iklan, minumlah susu ini, berat badan Anda akan optimal. Orang nggak percaya. Oleh sebab itu maka ini jihad, semangatnya itu harus kuat. Berangkat pagi, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah,
la haula wala quwata illa billah. Ikatan emosional jiwanya, kekuatan akidahnya bahwa saya bekerja di sini adalah ibadah. Ibadah di masjid, di kantor tidak ibadah. Ibadah di Masjidil Haram di Makkah, di Banda Aceh tidak ibadah. Kita sudah sekuler, tanpa sengaja, suka tak suka, mau tak mau, kita sudah membagi kepala kita menjadi dua. Ini ibadah, ini tidak ibadah. Di kantor tidak ibadah, di masjid ibadah. Akhirnya di masjid sangat khusyuk, Allahu Akbar. Di kantor tidak, keliru besar. Pegawai Bank Aceh Syariah total hidupnya ibadah, hembusan nafasnya ibadah, menulis laporannya ibadah, menjadi tellernya ibadah, menjadi akuntannya ibadah, menjadi kepala divisinya ibadah, menjadi pegawainya ibadah, security-nya ibadah. Tapi nanti jangan disalah interpretasikan ceramah saya. Jangan nanti begitu datang suara azan berkumandang, hayya 'alas shalah, dia tetap buat laporan. Ente nggak ke masjid? Ini ibadah ini. Ke masjid tetap, karena yang di masjid itu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Pure, original. Rukun, syarat, wajib, sunat, makruhnya ada. Salat, puasa, haji, zikir, baca Quran. Ini ibadah mahdhah, murni, pure. Tapi duduk di kantor, bekerja, mengerahkan segenap kemampuan all out secara total, itu tidak ibadah, tapi aktivitas bernilai ibadah. Begitu juga dengan istri-istri para pegawai Bank Aceh Syariah yang mengikhlaskan suaminya pergi pagi pulang petang, peras keringat, peras otak, peras otot, sehingga bank ini menjadi contoh model untuk seluruh Indonesia. Kenapa saya katakan seluruh Indonesia? Dimanapun saya ceramah, saya selipkan, karena saya berceramah tidak keluar dari tiga. Isi ceramah saya di mana-mana tiga: islahut tarbiyah, pendidikan; perbaikan, reformasi pendidikan, masukkan anak ke sekolah Islam, pesantren, dayah, pondok, Islamic boarding school, SDIT, SMPIT, SMAIT, Ma'had Ali. Perbaikan pendidikan. Yang kedua, perbaikan ekonomi, beralihlah ke bank syariah. Yang ketiga, perbaikan politik, pilih calon gubernur, bupati, wali kota, presiden, wakil presiden, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD yang peduli kepada program Islam. Itulah yang saya ceramahkan di mana-mana. Jadi kalau saya diusir dari ini, dihadang di sini, tidak boleh masuk ke sini, dicekal di sini, Bapak Ibu tahu alasannya. Kenapa? Karena saya menyentuh tiga aspek. Kalau cerita pendidikan, ini tidak marah. Cerita masalah ekonomi, ini mulai tersinggung. Cerita masalah politik, ini mulai marah. Makanya yang paling selamat ceramah adalah ceramah tentang sabar, tawakal, gimana menghadap mungkar nakir, gimana titian sirotol mustaqim. Bapak Ibu, judul pengajian kita sabar. Anak kita dilarikan orang, sabar. Suami kita dilarikan orang, sabar. Itu bukan ceramah, itu pembodohan. Bagaimana umat ini dicerdaskan? Melalui tiga aspek. Pendidikannya cerdas, ekonominya cerdas, dan politiknya cerdas. Tersebar hoax. Hari ini 2 hoax. Saya ditelepon oleh beberapa orang. Ustaz katanya sudah condong ke sini, sudah condong ke sini. Saya katakan tidak, itu hoax. Saya sudah klarifikasi di Instagram dengan di FB. Lihat, Instagram yang mana Ustaz? Itu sudah ada. Yang mana tuh Ustaz? Banyak atas nama Ustaz. Itu yang followernya 4 juta. Udah dapat. Itu hanya untuk sarana dakwah. Tapi dari komen-komen kita sudah lihat, jamaah sudah cerdas. Ustaz,
walaupun Ustadz tidak berpihak kemana-mana, tapi dari ceramah-ceramah Ustadz kami sudah tahu kemana arahnya. Mantap. Berarti ente makannya halal. Kalau orang makan halal cepat connect otaknya. Kenapa makannya halal? Ekonominya halal. Kenapa ekonominya halal? Karena sudah bergabung dengan bank syariah, ekonominya syariah, maka dia akan lepas daripada riba. Dimanapun saya ceramah, itu selalu saya sampaikan. Maka alhamdulillah, panutan awal pertama Bank Aceh, menyusul NTB, menyusul yang ketiga Bank Nagari Sumatera Barat. Kita doakan bersama. Saya sudah ketemu dengan gubernur yang baru. Insya Allah mudah-mudahan keempat akan disusul oleh Riau, insya Allah. Amin. Malu juga kita ceramah di mana-mana bawa Aceh. Ditanya orang, Ustaz dari Aceh ya? Enggak, dari Riau. Makanya ketika kemarin gubernur terpilih jumpa, bicara-bicara apa program ke depan, salah satu program andalan akan merubah bank daerah, Bank Riau Kepri menjadi bank syariah macam Aceh. Nah, ini yang kita perlu. Prosesnya gimana ya? Caranya gimana ya? Ya kalian tidak usah susah-susah. Datang aja ke Banda Aceh, selesai. Datang sana minta filenya, copy paste. Apa susah-susah? Itulah enaknya mengikut. Makanya kata Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat suatu kebaikan, dia yang pertama buat, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang lain yang mengikutinya. Bayangkan Aceh sebagai pioner utama, datang NTB, datang Bank Nagari, datang Bank Riau, datang yang lain. Ini yang pertama ini. Inilah amal yang tak putus dengan kematian. Multi level marketing yang 100 dapat 100. Ya ini amal kebaikan. Makanya pegawai-pegawai Bank Aceh Syariah orang-orang yang smart, yang cerdas. Kenapa? 30 sekian provinsi yang akan mengikut, mereka mendapatkan pahalanya. Tapi jangan gara-gara ini nanti malam tidak bangun tahajud lagi. Nanti istrinya ngajak, "Bang, jadi kita tahajud berjamaah." Tenanglah Adinda, tabungan amal sudah banyak. 3 provinsi mengalir ke kita. Ini amal mahdoh. Puasa sunat tetap. Besok tanggal 7, hari Senin tanggal 8, hari Selasa 9 Zulhijjah, Rabu 10 Idul Adha. Maka tetap puasa Arafah, tetap puasa sunat. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tetap malam Jumat baca surat Al-Kahfi, habis itu baca Yasin. Tetap sedekah, tetap. Jangan gara-gara ceramah ini berhenti sedekah. Ibu kemarin banyak sedekah ini. Enggak, ternyata pahala kami yang di bank syariah sudah cukup itu untuk masuk surga. Belum. Tapi dibalik pahala yang besar, tanggung jawabnya juga luar biasa. Bayangkan beberapa bank yang akan merubah menjadi bank syariah, mereka akan berduyun-duyun datang ke Banda Aceh dan mereka tanya, gimana perkembangannya setelah berubah menjadi bank syariah? Wah, itulah setelah berubah menjadi bank syariah ternyata customer kita down, jatuh. Wah, kalau gitu nggak jadi, kata dia. Kenapa? Karena ketika orang beranggapan bahwa dengan berislam kita lebih tenang, berislam lebih maju, maka tanggung jawabnya juga luar biasa. Mereka akan datang berduyun-duyun dari mulai Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, akan datang kemari mengambil ilmu. Dan bicara tentang itu, Aceh memanglah dari dulu sebagai pioner. Kami orang Melayu, tapi kami tahu Al-Quran berbahasa Melayu itu dari orang bernama Abdul Rauf As-Singkili yang menulis buku berjudul Tarjuman Al-Mustafid, merubah Al-Quran berbahasa Arab
diterjemahkannya ke bahasa Melayu. Orang pertama yang merubah Quran dari bahasa Arab translate ke bahasa Melayu namanya Abdul Rauf As-Singkili. Singkili Singkel, orang Aceh. Jadi kalau hari ini yang merubah bank konvensional menjadi bank syariah, sebenarnya bukan cerita baru. Orang Aceh memanglah tukang konversi dari dulu. Konverter itu Aceh. Kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, kerajaan animisme dikonversi menjadi kerajaan Islam. Siapa punya kerja? Malikul Saleh, orang Aceh. Al-Quran berbahasa Arab dirubah, konversi, terjemah menjadi bahasa Melayu. Abdul Rauf As-Singkili. Sekarang zaman berganti, musim berubah. Semua pakai bank konvensional, bank daerahnya konvensional, dikonversi menjadi bank Islam, Islamic Bank, orang Aceh. Jadi kalau ada orang berkata orang Aceh baru berjuang merubah, dia tidak paham sejarah. Ini cerita sudah lama tentang orang Aceh merubah. Kalau sudah disebut Aceh Islam, Riau Melayu, iya Islam semua, tak perlu saya jawab. Bapak Ibu tonton video saya. Ini nanti tanggal 30, tanggal 31 bulan Agustus ini saya akan masuk ke suku Melayu tua. 7 jam jalan laut, jalan sungai, perahu sampai ke pedalaman. Melayu tua. Apa maknanya? Masih menyembah pohon kayu, kubur tua, animisme, belum Islam. Tapi kalau sudah disebut Aceh, pasti Islam. Tunjukkan saya mana orang Aceh yang tak Islam. Bahwa kadar Islamnya 10%, yang penting sudah Islam. Bersyahadat. Oh, ini Ustaz Somad ini anti kebinekaan, ini anti Pancasila, ini anti persatuan Indonesia. Tidak, ini kan saya sedang bicara intern antara Bank Aceh Syariah. Ini perlu saya jelaskan karena banyak juga orang sekarang mendengar ceramah saya. Kalau diviralkan, di streaming kan, banyak orang mendengar ceramah saya. Ada yang ingin mencari hidayah, ada juga memang mengintai-intai kapan dia tersalah dan tersilap. Ketika dapat, ini nanti di sini dia kita jegal. Nah, tapi insya Allah yang mencari-cari kesalahan itu juga mudah-mudahan diberikan Allah hidayah insya Allah. Datanglah hendaknya dia ke Aceh, dia lihat bagaimana perbankan syariah itu melepaskan orang dari riba. Jadi kalau kitanya saja tidak yakin, bagaimana orang lain? Kita ini adalah salesnya, kita ini adalah bintang iklannya. Bintang iklan mesti lebih yakin 200% dari pemakai, customer. Bapak, Ibu, bintang iklan sampo anti denrap bebas ketombe. Pakailah sampo ini, 2 kali pakai bebas ketombe. Bapak sudah pakai? Belum, baru ngajak orang aja. Oh, nggak bisa. Atau kita mengajaknya berapi-api, pakailah sampo ini bebas ketombe, Anda akan selamat. Tapi sambil menggaru kepala. Loh, dia aja berketombe, gimana dia mau ngajak kita membebaskan ketombe? Selamat Anda dunia akhirat, beralihlah ke bank syariah. Maka kitanya sendiri sudah berpindah ke bank syariah. Ustaz Somad sendiri gimana? Dulu saya Bapak Ibu dilema, karena gaji saya ditransfer melalui Bank Mandiri. Tapi sekarang lega, karena tempat saya mengajar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, gaji dosen karyawan transfer ke BRI Syariah. BRI Syariah. Kenapa tidak Bank Aceh Syariah? Salah Bank Aceh, kenapa dia tidak buka cabang di Pekanbaru Riau? Kalau dia buka cabang, tentu kita bintang iklannya menjumpai Bapak, menabunglah ke Bank Aceh Syariah, maka Anda akan selamat. Ustadz mau menyampaikan itu, ya? Insya Allah kita sampaikan. Berapa gajinya kalau boleh tahu Pak Ustadz? Loh, saya diajak oleh Badan Amil Zakat Nasional. Ustadz mau kami angkat menjadi Duta Nasional Basnas. Nih, Ustadz tanda tangan nih.
Berapa gajinya? 125 juta sebulan. Tak mau saya ambil. Jadi Ustaz tak mau tanda tangan. Tidak, saya bilang. Kenapa? Karena saya mengiklankan ini sudah puluhan tahun. Dari dulu setiap ceramah. Maka kalau kalian mau bayar, yang lama-lama harus kalian bayar juga. Artinya apa? Tidak kalian angkat jadi duta pun di mana-mana saya cerita tentang zakat. Hai Bapak Bupati, hai Bapak Gubernur, hai Bapak Wali Kota, maka kalian support zakat. Hai anggota legislatif, keluarkan perda zakat, sosialisasikan zakat. Hai masyarakat, bayarlah zakat ke Basnas. Dari dulu udah kita sampaikan. Jadi bahwa sekarang ada acara seremonial dipoto, diambil gambar, itu memang sudah tugas kita menyampaikannya. Begitu juga dengan Bank Aceh Syariah ini. Nah, ini perlu saya jelaskan sekarang supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Karena nanti banyak ini fitnah-fitnah luar biasa. Ini Abdul Somad berapi-api. Jangan-jangan Bank Aceh sudah ada main mata sama dia. Tidak ada. Baik main mata, main telinga, main hidung, tak ada. Kita tulus-tulus saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebanggaan hari ini bagi saya bertemu dengan orang-orang personal-personal yang selama ini kita sebut orangnya. Kita sebut institusinya, kita sebut, tapi kita tak pernah berjumpa. Begitulah agaknya orang yang berselawat menyebut Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nama selalu disebut, tapi tak pernah berjumpa. Kira-kira gimana rasanya waktu berjumpa? Tak terbayangkan. Begitulah pertemuan hari ini. Berjumpa dengan pimpinan, berjumpa dengan karyawan, berjumpa dengan keluarganya sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Petang ini saya datang tidak niat ceramah, saya datang niat menyambung silaturahim dengan bersilaturahim bersama PT Bank Aceh Syariah. Bertambahlah umur, bertambah rezeki. Umur tak bisa ditambah Pak Ustaz. Umur kalau sudah 40 ya 40. Sama macam botol isinya 600 ml tidak bisa ditambah, tapi harganya bisa bertambah. Dengan apa? Robah isinya. Botolnya tidak bisa dirobah, tapi isinya bisa. 600 ml diisi air putih, ya harganya 5.000 perak, 5.000 rupiah. Tapi kalau 600 ml diisi sirup, tentu naik menjadi 10.000. 600 ml diisi madu, merubah menjadi 100.000. Kalau madunya madu biasa, tapi kalau madu Yaman, saya kebetulan baru ada ngasih saya madu Yaman 1 jerigen. Saya minumnya biasa aja, kadang 2-3 sendok. Belakangan ada yang ngasih tahu, Ustaz tahu nggak harga madu Yaman yang kemarin itu? Berapa? 1 liternya 4 juta Pak Ustaz. Sejak itu saya minumnya dikit aja. Botolnya sama, tapi isinya yang membuat harganya naik. Sama-sama karyawan, BUMN, PNS, ASN, Pemko, Pemda, sama-sama masuk jam 8, sama-sama pulang jam 4. Jam kerjanya 8 jam. Tapi beda antara isi kualitas pegawai Pemko, Pemda, Pemprov dengan pegawai Bank Aceh Syariah. Ini kalau sampai ceramah ini di tablik akbar, syukur alhamdulillah ini disampaikan di intern. Andai saya sampaikan di tablik akbar nanti malam, saya yakin besok hari Senin semua minta pindah ke Bank Syariah. Nilainya, nilai pegawai Bank Aceh Syariah, dia sebagai dai mengajak orang, mendapatkan pahala bonus dari setiap orang di Indonesia yang mengambil, mengadopsi, mengcopy paste sistem syariah itu. Dia juga menjadi orang yang beramal soleh karena sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkarnya apa? Orang menganggap mungkar itu berzina. Maaf, mungkar itu minum khamar. Tidak ada mungkar yang lebih mungkar daripada makan riba. Makan riba lah mungkar di atas mungkar.
Orang minum khamar, habis itu tobat, tobatnya diterima. Orang makan riba, tobat tidak diterima. Salat sunat tobat tiap malam, tapi belum juga beralih ke bank syariah. Usolli sunnat taubat raka'ataini Allah astaghfirullah. Tak selesai mas. Kau harus merubah dari konvensional ke syariah. Oleh sebab itu banyak juga orang konvensional mungkin marah, tersinggung dengan saya. Ya terserah. Kalau kita ikutkanlah ridho, kehendak, keinginan manusia, ridho nas syai'un la tudrak. Keinginan orang sesuatu yang tak mungkin kita penuhi. Semua orang ingin disenangkan, ingin dinina bobokkan. Nanti ceramah di bank syariah lah solusinya. Tiba-tiba diundang bank konvensional, nggak apa-apa. Banyak-banyak aja sholat sunnah, istighfar. Oh tidak bisa, tidak bisa tawar-menawar. Oleh sebab itu beberapa bank konvensional sudah berhenti ngundang saya ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau saya diundang terus, ini berbahaya ini orang. Pegawai sudah pada berhenti. Lama-lama kami, saya sampaikan terus. Sampai kapan baru berhenti? 2, sampai suara ini hilang atau nyawa itu melayang, baru kita berhenti menyampaikan. Sampai pada akhirnya Imam Al-Bukhari diundang oleh istana. Bukhari datang ke istana menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Bukhari, tidak bisa, aku 16 tahun berkeliling sampai akhirnya aku hafal 600.000 hadis. Aku seleksi menjadi 300.000 hadis. Aku seleksi lagi menjadi 7.275 hadis. Itulah dia kitab namanya Sahih Al-Bukhari. 16 tahun aku berkeliling Bukhara, Uzbekistan, Makkah, Madinah, naik ke atas negeri Syam, pergi ke Mesir, Afrika Utara, pulang ke Irak, pulang ke Persia, pulang ke Bukhara. Sekarang kalian undang aku ke istana untuk menyampaikan hadis. Tidak. Kalau mau kalian yang datang ke majelisku, jangan aku yang datang kepada kalian. Ternyata penguasa-penguasa itu kalau tidak dituruti kemauannya tersinggung. Macam anak-anak juga suka tersinggung. Tersinggung sultan, akhirnya diembargo. Bukhari tidak boleh mengajar. Orang yang mau datang pengajian dihadang, jangan datang pengajian Bukhari. Bagi Bukhari tak masalah. Karena aku mencari hadis selama 16 tahun itu bukan untuk aku jual kepada orang. Mau datang silakan, tidak mau tidak apa-apa. Kitab sudah ditulis, Al-Jami, As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa iyyami. Kitab hadis nomor 1, number 1 dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi rupanya kerinduan hati ingin jumpa dengan jamaah. Sampai akhirnya suatu malam Imam Al-Bukhari berdoa. Apa kata dia? Allahumma qad dhaqat alayya al-ardu bima rahubat faqbidni. Ya Allah, dulu lapang dunia ini, kemana aku mau pergi bebas. Tapi sekarang sejak disekat, di embargo ini, sempit rasanya dunia. Allahumma qad dhaqat alayya al-ardu bima rahubat. Bumi yang sebelumnya lapang, aku bebas terbang kemana mata memandang. Tapi rasanya sekarang aku sudah sempit. Faqbidni, cabutlah nyawaku. Meninggal Imam Bukhari. Nyawanya boleh hilang, badannya boleh hilang, tapi semangat spiritnya tetap. Itulah yang ada dalam jiwa-jiwa dai. Bi'amka sudah melayang nyawanya, sudah meninggal dunia dia, hampir 40 tahun lamanya. Tapi semangat tafsir Al-Azhar, semangat kitab tasawuf modern, semangat Tuan Syekh, Tuan Guru, Krongkali sudah lama meninggal dunia. Tapi hari ini tetap kita cari-cari. Saya tetap bertanya, siapa mursyid yang dia angkat melanjutkan tarekat Syattariyah yang dia ambil bersanad kepada Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Tetap dikenang orang, tetap dicari namanya. Nuruddin Ar-Raniri sudah lama meninggal dunia, tapi namanya tetap kekal abadi, dijadikan sebagai nama UIN, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, ulama besar. Hamzah Mansuri sudah lama hilang, tapi tetap kekal abadi sampai ini. Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, Singkel,
sudah lama hilang dari atas bumi, tapi namanya masyhur di langit. Kenapa? Hidup singkat, buatlah yang bermakna dan berarti. Khairun nas, ramai kita di majelis ini. Siapa yang paling mulia? Apakah kepala divisi? Apakah security? Apakah pegawai, karyawan, kaki tangan, bawahan? Yang paling mulia adalah orang yang berkontribusi, orang yang pernah mengerahkan segenap kemampuannya, titik puluh keringatnya, tetesan darahnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kam min masyhurin fil ardi wa lam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur di bumi sampai hebat, tapi langit tak mengenal namanya. Tapi berapa banyak orang yang biasa-biasa saja, dia hanya pegawai biasa saja, tapi semangatnya menghidupkan ekonomi syariah. Maka malaikat tiap pagi, tiap petang melihat catatan amalnya. Malaikat asar tadi mulai naik berganti dengan malaikat malam. Malaikat siang dari subuh sampai asar. Malaikat malam dari asar sampai subuh. 2 sip. Jadi malaikat itu sip-sipan juga. Dan ketemu pada 2 sholat. Sholat subuh dan sholat asar. Asar, malaikat siang membawa catatan amal. Malaikat penjaga pintu langit melihat namanya ada, dia ikut berkontribusi, mengalihkan, mengkonversi dari bank konvensional ke syariah. Malaikat besok subuh melihat namanya, malam dia tidak beramal karena kantor tutup, tapi malam dia berpikir, menghitung, menulis, membuatkan bagaimana ke depan program-program mudharabahnya, bagi hasilnya, tabungan syariahnya, murawahahnya, permodalan syariahnya. Malam dia berpikir, bangun dia jam 4, jam 3, tahajud, selesai tahajud dihidupkannya laptop, berpikir dia bagaimana ke depan. Istrinya yang sabar, maka mendapatkan limpahan pahala. Begitulah hebatnya orang-orang yang tidak dai, tidak penceramah, tapi perbuatannya mengalir, menghebat, melampaui apa yang dicapai oleh para penceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memandang bank syariah ini utuh, universal, satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Jangan hanya memandang syariah potong tangan, as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan. Sehingga kalau sudah bicara syariah, Bapak Ibu kalau tidak percaya, pergi nanti panggil anak-anak SD, SMP, SMA, beri kertas, beri pena, spidol satu-satu. Sebut satu kata, gambar. Apel, dia buat gambar apel. Jeruk, dia buat gambar jeruk. Nasi, dia buat gambar beras. Ustad, dia buat gambar saya, UAS. Dakwah, ketika kita sebut dakwah, dia akan buat gambar mikrofon, penceramah, mimbar. Karena yang ada dalam kepala dia bahwa dakwah adalah ceramah. Keliru besar. Ceramah adalah satu bagian dari dakwah. Dakwah bukan ceramah, tapi ceramah bagian dari dakwah. Maka gubernur yang merubah bank konvensional menjadi syariah, dia tidak pernah ceramah, tapi dia sudah berdakwah. Makanya keliru besar kalau ada orang, itu siapa? Anak dari Al-Azhar Kairo. Sekarang di mana? Sekarang kerja di bank syariah. Kasihan ya, sekolah jauh-jauh kok pulang nggak jadi dakwah, nggak ceramah. Ini orang kepalanya belum di-upgrade, belum di-update. Masih zaman all, belum zaman now. Itu anak mana? Anak pesantren. Pesantren mana? Darul Arafah. Apa kerjanya sekarang? Di bank syariah. Ngapain? Cuman di belakang komputer, di belakang meja. Kan mestinya dia jadi dai, dia mestinya berceramah. Dia tidak tahu bahwa ada orang berceramah bil lisan, ada orang berceramah bil hal, dengan pekerjaannya. Bahkan dalam ungkapan dakwah, lisanul hal, perbuatan absah min lisanil maqal, lebih menyentuh, lebih sampai daripada sekedar ucapan. Abdul Somad berceramah di mana-mana. Ceramah, mari kembalikan ekonomi syariah, mari bangkitkan ekonomi syariah. Ketika orang ditanya, Ustadz sendiri pernah tak berkecimpung di sini? Enggak, saya baru ngajak aja. Ada ya perbuatan, tapi kita bagi-bagi tugas. Tentu bapak-bapak yang langsung praktisinya
tidak mencela saya. Ustaz Somad itu cuma pandai ceramah aja itu. Dan saya tidak pula mencela Bapak Ibu. Alah, kalian cuma di belakang komputer, cuma ketemu customer saja. Yang menyampaikannya kan saya. Kita bagi-bagi tugas. Kelak sampai pada masanya kita akan berhadapan dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, yang dia bawa cuma dua. Falyamal amalan salihah, beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak mensyirikkan Allah. Yang nomor dua ini insya Allah kita sudah bersih, tidak akan mensyirikkan Allah. Tapi nomor satu, beramal saleh. Petang ini kita sedang luruskan pemahaman kita. Bagi yang sudah pemahamannya benar, maka anggap ini mengulang kaji. Kata pepatah, hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Hafal kaji karena diulang, ulang. Pasal jalan karena dilalui. Ini jalan yang sudah dirintis, tapi kalau tidak dilalui maka akan tumbuh rumput-rumput liar. Tapi kalau selalu kita lewati jalan itu, maka insya Allah akan hilanglah rumput-rumputnya. Sambil berjalan ditarikkan ada yang merusak, sambil di jalan ditarikkan rumput-rumput yang mungkin mengambil kesempatan. Begitulah agaknya. Maka ke depan kita perbaiki, tapi tidak bisa sendirian. Nabi Musa alaihissalam dipukulkannya tongkat memancar 12 mata air. Dipukulkannya tongkat, terbelah Laut Merah. Tapi tetap juga dia tak bisa sendirian. Saat dia naik ke atas Bukit Tursina, ditinggalkannya deputi wakilnya. Siapa dia? Harun, Nabi Harun alaihissalam. Isa yang bisa menyembuhkan orang penyakit kusta, orang buta bisa sembuh, sehat matanya. Orang mati dengan izin Allah bisa hidup. Tapi pada saat menegakkan agama Allah pun tak bisa sendirian. Apa kata Isa? Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Isa berkata kepada hawariyin, man ansari ilallah. Siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Bagaimana dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah janjikan pada dia, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang kau mau, ku kasih ya Muhammad. Tapi pada saat menolong menegakkan agama Allah pun tak bisa sendirian. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Amr bin As. Ada yang kaya, Sa'ad bin Rabi'. Ada yang kaya, Abdurrahman bin Auf. Tapi ada yang tidak kaya, otaknya cerdas luar biasa, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang ototnya perkasa membela, Umar bin Khattab. Sesuai dengan apa yang bisa kita mampu masing-masing. Kita tidak saling mencela. Ustadz ini dengan ceramahnya, ini dengan kekuasaannya, bapak ini dengan kemampuan otak cerdasnya, ini dengan kehebatan sistem manajemen ekonominya. Maka semua bersama, pada saat itulah yang masuk surga itu tidak sendirian. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Nanti orang masuk surga digiring tidak sendiri, tapi berkelompok, berjamaah. Tiba-tiba dipanggil oleh malaikat. Kelompok berikutnya yang masuk surga adalah PT Bank Aceh Syariah. Tentu yang pertama masuk direktur, habis itu kepala-kepala divisi, habis itu semua security pun masuk juga. Masuk. Pas tiba-tiba di barisan terakhir ada Abdul Somad di situ. Tanya oleh malaikat, ini pegawai? Tidak. Keluarga? Tidak juga. Dharma wanita? Tidak juga. Ini siapa? Saya dari Riau. Kenapa bisa masuk ini? Pernah ceramah sekali. Masuk. Itulah gunanya menggabungkan diri dengan kelompok orang baik-baik. Ada menggabungkan diri dengan tarekat Syattariyah, ada menggabungkan diri dengan tarekat Naqsabandiyah. Syattariyah, Naqsabandiyah, dua tarekat besar di Aceh. Naqsabandiyah Syekh Muhammad Wali, punya anak Syekh Muhibbuddin Wali. Naqsabandiyah. Syattariyah Syekh Krungkali, diambilnya dari atas Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Menggabungkan diri dengan jamaah ini, menggabungkan diri dengan jamaah ini. Berharap apa?
bagaimana mereka masuk ke dalam surga Allah, saling menyelamatkan. Tapi jangan lupa, ini tidak tarekat. Tarekat dalam bidang zikir, tapi ini dalam bidang ekonomi syariah, dalam bidang menyelamatkan umat. Tarekat menyelamatkan umat dari lalai, tarekat menyelamatkan umat dari lupa mengingat Allah. Tapi Bank Aceh Syariah menyelamatkan umat dari makan riba. Berapa banyak orang soleh, baik, solehah, jilbabnya panjang, umroh sekali, haji sekali, 2 kali ke Makkah, tapi tak diterima Allah. Menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Haji kau tidak mabrur, kau tak dapat haji mabrur. Zaduka haram, karena berangkat dengan uang haram, riba. Inilah yang disindir Allah dalam surat Al-Kahfi. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang beramal soleh. Bukan beramal soleh, menyangka sedang beramal soleh. Menyantuni anak yatim, santunan anak yatim akan disampaikan oleh ibu-ibu dharma wanita. Dulu kalau santunan anak yatim, salaman sapu kepala, salaman sapu kepala. Sekarang enggak, salaman sapu kepala streaming. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang beramal baik. Baik. Nyantuni anak yatim, apa salahnya? Innallaha thayyibun. Allah Maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima sedekahmu. Kenapa? Karena uang masih riba, haram. Anak-anak yang lucu-lucu di sekolah tahfiz Quran, habis khatam Quran, doa. Anak-anak doa khatam Quran ya. Ya, anak pun mendoakan, ya Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni ayah kami, sayangi mereka. Doa anak yang tulus, yang suci, yang bersih tak diterima. Gara-gara apa? Mat'amuhu haram, makanan haram. Dia tidak makan korupsi, dia tidak makan pencuri, dia tidak makan narkoba, dia tidak minum khamar. Yang haram apa? Riba. Siapa yang menyelamatkan ini? Ustaz Somad menyelamatkan? Tidak bisa. Bank Aceh Syariah. Maka tanggung jawab yang besar, di balik pahala yang besar ada tanggung jawab yang luar biasa besar, yang selama ini masih tergoncang-goncang, terombang-ambing. Saya sudah ceramah dari jam 5.15, sekarang jam 6, 45 menit sudah saya sampaikan ini. Saya berharap setelah ini yang masih terombang-ambing kuat. Kalau masih goncang juga, resign aja lah. Mau kemana lagi? Inilah solusi. Orang dari provinsi lain ingin studi banding, ingin mengambil pelajaran. Kemarin di Batam bertemu dengan Al-Mukarram Ustadz Tengku Zulkarnain yang banyak memperjuangkan ekonomi syariah. Bahkan beliau pengawas bank syariah, salah satu bank syariah. Kata beliau, tidak usah susah-susah. Siapa gubernur yang mau merubah? Siapa gubernur yang mau merubah? Siapa gubernur yang mau merubah? Kalian tak usah susah. Jadi gimana caranya, Kiai, Pak Tengku? Gimana cara? Tak usah mereka susah-susah buang-buang energi. Pergi aja mereka ke Aceh, selesai sudah. Apa susah-susah? Pergi. Apa nama acaranya? Terserah. Mau studi banding, mau apa. Cuman kadang orang ini kan kalau pergi ke sana, pergi kemari, yang mau dicari itu tak pula itu dia bawa pulang ke rumah. Terserah. Orang yang pergi ke Aceh, insya Allah semuanya selamat. Apa yang kau cari bisa kau bawa pulang. Selamat matanya, selamat telinganya. Kenapa selamat matanya? Pramugarinya pakai jilbab. Mana ada pergi ke tempat lain pramugari pakai jilbab? Pramugarinya pakai celana panjang, roknya panjang, ada celana dalam panjang. Ustaz, kau tahu? Saya tengok tadi. Tempat lain tidak. Selamat. Kalian yang jauh-jauh, yang khawatir, yang ragu, datanglah kemari. Insya Allah halal-halal saja yang kalian temukan di sini.
hotelnya hotel syariah, masjid. Kalau berjalan nanti laki-laki dengan perempuan tidak mahram, akan datang wilayah hisbah, WH, polisi syariah, Satpol PP saja yang ada di tempat lain. Sini Satpol PP syariah. Maka wahai ibu-ibu yang di luar dari provinsi Nangro, Aceh, Darussalam, kalau ada suaminya nanti mau studi banding kemari 2-3 hari, jangan kalian khawatir, jangan ragu. Minumannya Pak Ustaz kopi Aceh. Apa yang dikhawatirkan? Kenapa sudah 2 hari tak pulang? Mungkin sedang mencari batu solar Aceh. Tapi nanti dia pulang akan membawa senjata tajam Pak Ustaz. Rencong itu yang dia bawa. Itu untuk ibu juga. Karena ternyata rencong itu senjata punya perempuan, bukan laki-laki punya. Jadi apa yang diragukan? Jangan khawatir, jangan ragu sikit pun. Nah, jadi tinggal lagi setelah saya sampaikan ini ke khalayak ramai, ini kamera sampai 5 merekam. Hidup kamera nih kan. Nanti diupload ke YouTube dengan berbagai versinya. Nah, nanti tinggal lagi kalau ternyata yang disampaikan Ustadz Somad tak sesuai dengan yang diiklankan, nah itu tidak tanggung jawab saya lagi. Itu tanggung jawab Aceh itu udah. Saya hanya sebagai bintang iklannya saja. Sudah saya sampaikan. Datanglah ke Aceh, belajar kalian bagaimana merubah bank konvensional menjadi bank syariah. Itulah amal kalian. Hai pegawai-pegawai Pemprov di seluruh Indonesia, kalau kalian menyangka amal kalian puasa sunat, kalian menyangka amal kalian sedekah anak yatim, kalian menyangka amal kalian puasa Senin Kamis, kalian menyangka amal kalian sudah cukup untuk masuk surga dengan baca Yasin, baca Al-Kahfi, belum. Karena amal itu akan putus ketika kalian mati. Gubernur yang rajin baca Quran setelah meninggal dunia mati, putus. Tak ada gubernur baca Quran setelah meninggal dunia. Kalau ada gubernur baca Quran setelah meninggal dunia, lari semua SKPD, lari semua Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, lari semua PKK Dharma Wanita. Gubernur amalnya bukan sholat duha, bukan sholat subuh berjamaah. Siapapun bisa melakukan itu. Wahai para gubernur-gubernur, kalau kalian mau beramal soleh, robah bank konvensional kalian menjadi bank syariah. Nanti di akhirat kalau ditanya, hai Abdul Somad, kenapa bank itu belum juga merubah menjadi bank syariah? Sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan. Tapi mereka tak ada di situ, sudah diviralkan, like and share. Kenapa mereka tidak mau beramal? Kenapa mereka tak berubah? Allahumma hal ballaghtu ala al ballaghtu Allahumma fashhad. Sudah kusampaikan ya Allah, saksikanlah ya Allah, disaksikan oleh seluruh pegawai PT Bank Aceh Syariah. Petang menjelang malam, di hari baik, di bulan yang baik, hari baik, hari Sabtu, hari yang dimuliakan oleh Bani Israel. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim, pada hari Sabtu mereka menyembah Allah, berdatangan ikan-ikan, dan pada hari yang lain ikan tak datang. Pada hari baik, bulan apa ini? Bulan yang diagungkan Allah, bulan 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Di bulan yang baik sudah kusampaikan. Di tengah orang baik-baik yang memperjuangkan ekonomi syariah, tak juga telinga mau mendengar. Innas sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ustaz akan dituntut di hadapan Allah. Apa saja yang kau ceramahkan, apakah merubah orang menjadi baik atau merubah orang menjadi yang tak baik menjadi baik? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan yang tak terhingga dari lubuk hati paling dalam saya pribadi adalah ketika bisa duduk bersama. Sebelum ini Ustaz pernah ceramah di bank syariah, pernah. Di mana? Kuala Lumpur, bank rakyat, yang mengundang bank rakyat Kuala Lumpur. Dalam hati saya, kena saya sekali ini. Selalu ceramah bank konvensional haram, riba, air minumnya tak boleh diminum, kuih kotaknya pun tak boleh dimakan. Tiba-tiba sekarang diundang pula bank rakyat. Ini konvensional ini. Setelah sampai di dalam ngobrol-ngobrol, apa kata direkturnya? Ustadz Somad, ini adalah bank konvensional. Dalam hati saya hancur sekali.
tapi yang sudah berubah menjadi bank syariah. Alhamdulillah. Pegawainya 5.000 orang muslim semua. Begitu sampai di ruangan, pegawai penuh, kami pun tegak kepada seluruh pegawai, kaki tangan bank tegak berdiri, kami pun berdiri. Saya sangka akan menyanyikan lagu kebangsaan. Apa yang dinyanyikan? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Ternyata melantunkan Asmaul Husna. Setelah itu duduk semua, pembacaan ayat suci Al-Quran, kata sambutan, ceramah tausiah oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Rasanya hari itu adalah hari paling membahagiakan, tapi hari paling menakutkan. Apa yang Ustadz takutkan? Selesai acara, tanya jawab. Alhamdulillah selamat. Selesai tanya jawab, makan. Waktu makan pun selamat. Setelah turun naik mobil baru saya lega. Apa yang Ustadz takutkan? Yang saya takutkan mereka balik bertanya, bank rakyat kami sudah jadi bank syariah, bank rakyat Ustadz di Indonesia gimana? Untung dia tak nanya. Andai ditanyanya, bank rakyat Malaysia sudah berubah jadi konvensional ke syariah, bank kalian? Kalau mau diupload video ini tolong potong yang ini. Kami sudah merubah bank rakyat Malaysia menjadi bank syariah. Bank rakyat kalian baru divisi syariah, BRI Syariah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Republik Indonesia membantu menumbuhkan ekonomi syariah dengan membuka divisi BRI Syariah, BCA Syariah. 16 tahun. Silakan. Setelah 16 tahun harus independen, berdiri sendiri. Kalau tidak dia harus tutup. Banyak orang salah duga, ini bank konvensional membuka divisi syariah hanya ingin mengeruk uang umat untuk memperkaya bank konvensional. Bukan itu tujuannya. Bagaimana ini divisi syariah tadi bisa hidup setelah itu memisahkan diri sehingga akan kuatlah ekonomi umat. Tapi apa yang terjadi? Ekonomi umat tetap juga berjalan di tempat, bekicot yang perlahan. Tapi Allah memberikan kekuatan. Kalau diharapkanlah BCA Syariah, HSBC Syariah, BRI Syariah, BSM Bank Syariah Mandiri, lemah. Tapi begitu Bank Aceh Syariah, langsung naik pula NTB Syariah, nanti pula Bank Nagari, lalu kemudian disusul oleh Riau, disusul oleh yang lain. Maka insya Allah mati kita menghadap Allah SWT. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Apa yang kau lakukan? Kau sudah mau mati, di tanganmu ada bibit korma, tanam. Apa gunanya kita tanam? Kita akan mati juga. Tak sempat makan manisnya, tak sempat memetik buahnya, tak sempat bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Bukan kita, kita mati. Akan ada cucu kita memakan buahnya, akan ada cicit kita yang akan bernaung di bawah daunnya, mengalir pahalanya karena kita yang menanamnya. Nama tak saya sebut. Bapak-bapak yang dulu pernah berjasa, yang pernah melelehkan air mata, berkeringat dingin dulu 2 tahun yang lalu, merubah 43 tahun konvensional, berubah menjadi syariah. Maka itu amal jariah yang tak putus sampai anak cucu. Berapa lama? Madamatis samawati wal ard, langit terkembang, bumi terhampar, maka pahalanya tetap mengalir, tak akan putus ditelan zaman. Iza matal insan, kalau manusia mati, hadis riwayat Muslim, inqata'a, putus, kecuali 3. Ilmun yuntafa'u bih, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Waladun salihun, anak yang soleh. Pegawai Bank Aceh Syariah 3 dapat. Waladun salihun, anak-anaknya hadir. Anak-anak hari ini yang hadir, yang mendengar, mendapatkan pengetahuan. Meninggal kita, mereka jadi anak yang soleh, solehah insyaallah, amin. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Mereka tidak LCMA, mereka tidak doktor, tapi ilmu ekonomi mereka terapkan langsung.
bahwa dulu mereka dari ekonomi konvensional, bahwa dulu dari sarjana ekonomi, bahwa ada sarjana pertanian. Untuk apa sarjana pertanian bisa diangkat di Bank Aceh Syariah? Loh, mereka kan akan penyuluhan petani-petani. Sarjana peternakan, mereka akan tahu nanti bagaimana bagi hasil sapi, kambing, ternak lembu, ternak domba. Bagaimana nanti perkembangan ekonomi kelapa sawit, ekonomi korma, bagaimana perkembangan. Maka sarjana ini dipakai. Kalau diserahkan kepada yang bukan ahlinya, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Diberikan pada yang bukan ahli, tunggulah kehancuran. Oleh sebab itu maka tiga-tiganya dapat anak soleh, ilmu yang bermanfaat, lalu kemudian shadaqatun jariyah, karena ini tempatnya uang. Kalau sudah bicara tentang bank, uang. Enak bapak ya, kerja di bank uangnya banyak. Iya pak, tapi uang orang. Mengurus uang orang banyak, menyelamatkan uang orang banyak dari riba haram menjadi amal soleh, maka kita sudah mendapatkan ini yang mesti ditanamkan. Mudah-mudahan yang sebelum ini tidak kuat menjadi kuat, yang sudah kuat menjadi lebih kuat. Dan saya yang menyampaikan pula, setelah ketemu dengan bapak ibu, lebih semangat lagi. Ceramah nanti ke provinsi yang lain, lebih bersemangat. Karena selama ini hanya menceritakan orang saja. Lihat itu Bank Aceh Syariah. Alhamdulillah belum ada yang bertanya selama ini. Andai ada yang nanya, Ustadz dari tadi ngomong Bank Syariah, Bank Aceh Syariah, pernah ke sana? Pernah jumpa sama? Belum lagi. Tapi setelah hari ini insya Allah, Ustadz mau bicara tentang Bank Aceh Syariah, pernah ketemu pendirinya, pernah ketemu direkturnya, pernah ketemu pegawainya. Ini foto kami kemarin. Makin semangat, makin pede kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bernilai amal soleh. Dan setelah kita bubar, tak putus mendoakan. Saya mendoakan Bank Syariah, Bank Aceh Syariah terus bangkit. Bapak Ibu pula mendoakan. Mudah-mudahan kita semuanya berakhir dalam husnul khatimah. Ala hadhihin niyah, tepat dimulai jam 5.15, sekarang jam 6.15. Sesuai dengan simbol pengajian di mana-mana, 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Ala hadhihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansur man nasarad din. Tolong orang-orang yang menolong agamamu ya Allah. Yang berada di hadapan saya ini adalah orang-orang yang menolong agamamu dalam aspek ekonomi. Unsurhum nasran aziza. Tolong mereka dengan pertolongan kekuatan batin pada hati mereka. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini walaupun bekerja di bank, walaupun bekerja menghitung uang, walaupun bekerja membangkitkan ekonomi, ala zikrika, tapi hati kami selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, amal kami selalu bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, ibadah kami ibadah dengan yang terbaik padamu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Jadikan pasangan hidup kami dan anak-anak kami mengerti pekerjaan kami, sehingga mereka tidak berkeluh kesah atas segala keterlambatan kami, sehingga mereka menolong kami untuk menolong agamamu ya Allah. Pada saat semuanya lemah, qawi imanana, kuatkan iman kami. Wasahih ajsadana, sehatkan jasad kami. La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, utang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah, yang lajang yang gadis ingin menikah temukan dengan jodoh yang baik-baik. Wala maridan illa syafaitah, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, berikan kesembuhan. La yughadiru saqaman, tidak akan kumat untuk selamanya. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat, ampunan, kasih sayang. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan bumi Aceh, Nangro Aceh Darussalam dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.